Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'dah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat, berkahnya dan karunia-Nya kepada kita semua, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim yang baik mengucapkan kalimat tahmid sekali saja, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para ulama-ulamanya, dan umumnya kepada kita semua. Semoga kita semua diberi syafaatnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita berkesempatan kembali membahas soal-soal kompetensi bidang pendidikan agama Islam, dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baiki Channel, karena channel ini masih tetap membahas soal-soal kompetensi bidang pendidikan agama Islam. Dan baik Bapak Ibu, kita langsung saja kembali kepada latihan soal. Kali ini untuk pembahasan untuk soalnya belum ada, karena soal ini baru saya dapat dari teman saya yang mudah-mudahan nanti memberi manfaat bagi kita semua untuk belajar. Dan nanti kalau ada yang perlu dikoreksi untuk jawabannya, silahkan kirim di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Baik, kita langsung ke soal yang nomor 1. Berikut yang tidak termasuk hikmah yang dapat diambil dari pembagian harta warisan menurut Islam adalah: A. Mendapat banyak harta warisan yang lebih banyak. B. Dapat membagi dengan rata dan adil sesuai dengan syariat. C. Dapat menegakkan nilai-nilai peri kemanusiaan. D. Menghindarkan perpecahan antar keluarga. E. Memelihara harta peninggalan dengan baik. Untuk jawaban di sini adalah A. Mendapatkan banyak harta warisan yang lebih banyak. Berikut yang tidak termasuk hikmah yang dapat diambil dari pembagian harta warisan menurut Islam adalah mendapatkan banyak harta warisan yang lebih banyak. Kita lanjut soal nomor 2. 2 anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki, akan mendapat harta warisan sebanyak: A. sepertiga, B. 2/3, C. 1/2, D. 1/4, dan E. 1/8. Untuk jawabannya di sini A, yaitu 1/3. 2 anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki, akan mendapatkan harta warisan sebanyak 1/3. Kita lanjut soal nomor 3. Dasar perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ditinjau dari aspek: A. Persamaan hak, B. Kekuatan, C. Kesepakatan, D. Tanggung jawab, dan E. Jenis kelamin. Dasar perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ditinjau dari aspek, jawabannya D. Tanggung jawab. Kita lanjut soal nomor 4. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah: A. Adanya hubungan pekerjaan, B. Adanya hubungan perkawinan, C. Adanya hubungan kemerdekaan hamba sahaya atau budak, D. Adanya hubungan keturunan, dan E. Adanya hubungan Islam. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapat warisan adalah adanya hubungan pekerjaan. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Membunuh orang yang meninggalkan harta warisan akan menyebabkan seseorang membunuh orang yang meninggalkan harta warisan akan menyebabkan seseorang: A. Mendapatkan 2 kali harta warisan, B. Mendapatkan warisan setengah harta yang dimiliki, C. Mendapatkan warisan sedikit, D. Lebih cepat dalam mendapatkan warisan, dan E. Tidak mendapatkan warisan.
Jadi nomor 5 ini membunuh orang yang meninggalkan harta warisan akan menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan atau terputus, tidak mendapatkan warisan. Ya. Kita lanjut soal nomor 6. Pesan kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia disebut pesan kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia disebut A. Muhtadhar, B. Talqin, C. Wasiat, D. Ikrar, E. Janji. Tepat sekali ya Bapak Ibu, jawabannya adalah wasiat, C. Kita lanjut soal nomor 7. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah A. Dosa si mayit dimaafkan kerabat yang masih hidup, B. Membayar utang si mayit, C. Menjual harta benda si mayit, dan D. Mayat dikebumikan, E. Memandikan si mayat. Untuk jawabannya di sini membayar utang si mayit. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah tepat sekali membayar utang bagi si mayit. Kita lanjut soal nomor 8. Asoban adalah A. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud, B. Ahli waris yang tidak dapat warisan sama sekali, C. Ahli waris atau ahli warisan yang mendapatkan setengah dari harta warisan, D. Ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan nas Al-Quran, dan E. Ahli waris yang mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Asoban adalah jawaban di sini adalah A. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Kita lanjut soal nomor 9. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah A. Fardhu ain, B. Sunnah ghairu muakkad, C. Mubah, D. Fardhu kifayah, dan E. Sunnah muakkad. Jawabannya mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah D. Fardhu kifayah. Kita lanjut soal nomor 10. Di bawah ini yang mendapatkan 1/8 harta warisan adalah A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, B. Nenek kalau tidak ada ibu, C. Anak perempuan apabila dia sendiri, D. Suami apabila istrinya meninggalkan anaknya atau meninggalkan anak, yang E. Saudara perempuan yang seibu senapan, sebapak ya. Untuk jawaban di sini nomor 10 di bawah ini yang mendapatkan 1/8 harta warisan adalah A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 11. Orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayat disebut A. Al-miras, B. Mawaris, C. Faraid, D. Ahli waris, dan E. Furudul muqaddarah. Jadi orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mayit disebut, jawabannya adalah B. Mawaris. Nomor 12. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan disebut A. Tarikh, B. Tarekat, C. Tasawuf, D. Faraid, dan E. Tauhid. Ilmu yang mempelajari pembagian harta waris disebut titik-titik, atau harta warisan disebut titik-titik. Jawabannya adalah D. Ilmu faraid. Kita lanjut soal nomor 13. Jika suami meninggalkan tidak memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, istri akan mendapatkan sebanyak A. setengah atau 1/2, B. 1/4, C. 1/3, 1/3, D. 2/3, dan E. 1/8 atau 1/8. Untuk jawabannya di sini adalah 1/4.
Jika suami yang meninggalkan tidak memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka istri akan mendapatkan sebanyak 1/4 warisan, ya. Kita lanjut soal nomor 14. Ahli waris laki-laki seluruhnya berjumlah A 12, B 13, C 14, D 15, dan E 16. Nomor 14 ini jawabannya adalah D 15. Seharusnya di sini ada pembahasannya yang lebih rinci karena baru saya dapat, jadi belum saya sempat mencari pembahasannya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang kurang pas jawabannya nanti dikoreksi di kolom komentar, silahkan, tidak apa-apa. Kita lanjut soal nomor 15. Ahli waris perempuan seluruhnya berjumlah berapa orang? A 10, B 12, C 14, D 15, dan E 16. Untuk jawabannya di sini adalah untuk ahli waris perempuan seluruhnya berjumlah A 10 orang. Baik Bapak Ibu, itulah 10 atau 15 soal yang mungkin berkaitan dengan fikih ya, ini pembagian harta warisan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang ada yang perlu dibahas, dikoreksi, kita bahas di kolom komentar, silahkan, tidak apa-apa. Mungkin cukup 15 soal dulu, nanti kita bahas soal berikutnya. Ini masih ada soal lagi, jadi nanti masih banyak di sini soalnya yang perlu kita bahas bersama-sama agar nanti kita mendapatkan jawaban yang terbaik. Bukan jawaban yang terbaik ya, jawaban yang betul. Nah, saya kira untuk kali ini cukup sekian dulu. Silahkan untuk kirim di kolom komentar apabila ada jawaban yang kurang betul, kita koreksi nomor 1 sampai 15 terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri, azallahu wa iyyakum wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi الله